Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa lana Muhammadi wa lana ashabihi ajma'in amma ba. Yang terhormat untuk kabihan Nifidha Umida Sako pengasuh pesantren seperti melarai bahan Nifidha. Yang kami hormati pula ada Bapak Ibu Dewan Guru, jajaran pengurus dan semua teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Hillah Nurfaldilah Aulia dari kelas 9 MTS Akwan Raibahan Nifidha akan mempresentasikan materi imajinasi saya yang berjudul Qada dan Qadar. Nah, Qada dan Qadar itu adalah suatu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditakdirkan, yang telah ditetapkan untuk umatnya, untuk manusia, untuk orang-orang yang mengikutinya. Sejak zaman azali, qada atau ketetapan dari Allah itu sudah ada, tapi ya belum kejadian, itu udah ditetapin. Misalnya hidup seorang A tuh kayak gini, tek 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 tek, hidupnya dia bakal kayak gini, bakal kayak, semua itu sudah tersusun rapi dari sejak zaman azali gitu. Adapun qadar adalah urusan atau suatu aturan untuk suatu perkara kayak gitu. Jadi ya ketetapan. Adapun qadar itu adalah urusan atau aturannya. Ada pun mengembangkan qada dan qadar itu kita harus ikhtiar, ada perjuangannya ikhtiar. Terus kita juga harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita harus tawadu dan nyatanya adalah harus memiliki sifat tabah hati. Itu kalau kita memiliki sifat-sifat itu, kita dapat mengembangkan iman kita kepada qada dan qadar kayak gitu. Adapun dampak positif dari yang bisa diambil dari beriman, kalau kita beriman kepada qada dan qadar, itu adalah kita dapat menghadapi persoalan hidup karena kita ngerti kan, maksudnya dari hidup kita tuh udah diatur, udah ada takdirnya, udah habis ini gimana, habis ini udah ada. Nanti kalau misalnya kita beriman, benar-benar beriman kepada qada dan qadar, ketika misalnya contohnya kita diberi suatu masalah nih, di suatu cobaan, misalnya kita punya usaha lagi naik-naiknya tiba-tiba turun drastis, bangkrut. Kalau kita beriman kepada qada dan qadar, pasti kita bisa berpikir positif. Oh Allah, berarti dengan bangkrutnya usahaku ini, bisa jadi Allah tuh nakdirin gitu gara-gara biar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah gitu. Jadi kita selalu berpikir positif. Ini sudah takdir. Maksudnya ya udah di balik kesalahan pasti ada kemudahan. Jadi pasti habis ini banyak hikmahnya kayak gitu. Jadi kita bisa berpikir positif. Terus juga dapat berani. Terus jiwa kita menjadi tenang, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau. Jika kita juga bisa memiliki sifat berjiwa qanaah itu. Adapun perilaku yang mencerminkan dari beriman kepada qada dan qadar adalah kita ikhlas, cukup tenang, sabar dan tabah, dan kita mensyukuri banyak hal yang telah terjadi kepada diri kita, seperti itu. Jadi kalian harus beriman kepada qada dan qadar. Jadi kayaknya presentasi pada malam ini sudah selesai. Kurang dan lebih yang bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.